Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahim, mengkaji kajian dari beberapa kitab yang sudah diajarkan oleh Abuya Mama Gufron. Mudah-mudahan ini menambah keberkahan buat kita, dan kita sebagai mustamiin juga mudah-mudahan dijauhkan dari penyakit hati. Karena unsur adanya namimah, unsur adanya ghibah, adu domba, kebencian itu tiada lain tiada bukan dari penyakit hati. Kalau orang yang memahami dari channel Ponpes Unik ini, kalau dia paham, gak pernah kita ini punya tema membahas nasab, tema untuk menjatuhkan orang lain, selalu mengedepankan cinta kasih sayang atau irhamu man fis samawati wal ard. Baik para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan kajian dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin karya dari Syekh Zabidi, saya ingin cerita mengenai tentang fenomena yang terjadi pada saat ini. Alhamdulillah tadi insya Allah kurang lebih pukul 14 lah, jam 2-an. Jam 2 kita kedatangan tamu Pak Kiai Mukhlis. Beliau adalah pimpinan pesantren Al-Autad Malang. Beliau ini adalah ketua FPI yang ada di Malang, Front Persaudaraan Islam. Kemudian ada juga dari insya Allah yang duanya, beliau itu adalah habaib. Apa tujuan beliau datang ke pesantren? Nah, ini yang kita inginkan justru seperti itu. Artinya jangan menyimpulkan sesuatu yang belum betul-betul ditabayunkan, seakan-akan seperti yang tadi kan ada yang komen, wah itu orang-orang kelompok Imad, itu adalah orang bayaran gitu kan, karena ceramahnya nggak laku gitu kan, nanti harus membahas nasab biar dapat duit banyak. Ini sangat salah. Makanya daripada berbicara yang enggak-enggak, monggo ke pesantren, welcome 24 jam. Dan ini dilakukan oleh Kiai Mukhlis dan ada salah satu namanya Gus Adi Arifin. Beliau memang aktif di organisasi FPI. Karena mungkin melihat dari beberapa video yang saya sampaikan mengenai tentang igtirarul alawiyah binasabihim. Kita ngobrol hampir 2 jam lah sama beliau-beliau. Dan alhamdulillah sebenarnya kalau dengan narasi itu gitu kan, tadi Kiai Mukhlis sendiri walaupun beliau ini adalah salah satu murid dari Buya Qurtubi, beliau sendiri yang mengatakan saya ini pernah berguru kepada Buya Qurtubi, ya juga berguru kepada Kiai Imad gitu kan. Artinya sepakat dengan narasi yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Karena saya sampaikan, dan ini bukan hanya buat Alawiyah saja, siapapun kalau dia membanggakan nasab kemudian tanpa ada ketakwaan keimanan tetap dikritik, disalahkan oleh Imam Ghazali. Ini berulang-ulang kita sampaikan di beberapa waktu yang lalu. Bahkan ketika kita sampaikan ada pertanyaan mereka bertanya, nah terus kesimpulan dari itu, apakah itu memang kesengajaan doktrin untuk membenci dari dzurriyyah Nabi, atau mungkin Abuya Gufron ini atau Pondok Unik ini ikut dengan kelompok-kelompok mereka? Saya bilang satu catatan, Abuya Mama Gufron Al-Bantani itu tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci siapapun, apalagi kalau itu memang dzurriyyah Nabi. Kita contoh, andai kata Abuya Mama Gufron itu mungkin kita jelaskan 2014 itu para habaib datang ke Abuya, dan itu juga rekomendasi dari Habib Nuh yang ada di Solo. Secara ukhwatul insaniyah, secara ukhwatul diniyah, beliau sangat menjaga. Apalagi kita ini kan NKRI. Ini kalau orang yang nggak paham, makanya tadi ada bahasa, wah ini membahas masalah nasab biar dapat bayaran banyak. Nah ini orang yang keliru.
Kita sampaikan kita tidak pernah membenci dzurriyyah Nabi. Apalagi kalau kita istilahnya sampai punya hasud, wah nggak ada. Dan di belakang kita nggak ada orang yang membayar. Kita jelasin, kita ini bukan orang-orang bayaran seperti orang-orang yang di luar sana. Kita menyampaikan ini adalah kajian ilmiah untuk edukasi warga masyarakat. Dan alhamdulillah Kiai Mukhlis sendiri pun pengasuh Pondok Pesantren Al Autar beliau juga sepakat. Bahkan beliau mengatakan, dan saya juga termasuk orang yang selalu memberikan nasihat, yang selalu memberikan wejanganlah agar supaya tidak memberikan atau membangga-banggakan nasab. Itu yang pertama. Kemudian andai kata ada orang yang memframing seakan-akan Pondok Pesantren Unik ini memihak satu kelompok dan kemudian membenci siapapun. Dalam hal membenci, jangankan kepada dzurriyyah Rasul, kepada orang biasa saja kita gak boleh membenci. Bagaimana bisa? Dalam hadis Nabi bagaimana? La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Itu perintahnya. Jangan saling membenci, jangan saling hasud, jangan saling khianat, saling permusuhan. Jadilah kau saudara sesama muslim, ikhwana, sebagai saudara. Bahkan kita tadi perjelas juga, kalau jenengan menganggap kita ini adalah orang yang benci, kita buka tuh mutarjimnya Habib Umar bin Hafid, gitu kan, kita buka, namanya Habib Soleh Al-Jufri. Itu kalau ada apa-apa sampai hal yang privasinya saja itu minta petunjuknya kepada Abu Yamamah Ghufron, gitu kan. Artinya hubungan secara manusiawi, hubungan secara emosional manusia atau agama, beliau sangat baik. Bahkan kita jelasin, ketika kita membahas satu Habib dan kita tidak pernah menyebut nama, kita katakan itu adalah oknum, gitu. Contoh, bahkan beliau sendiri yang menjelaskan seperti Habib Bahar, gitu kan. Beliau sendiri tadi Kiai Mukhlis, beliau juga menyadari karena memang arogansinya beliau, satu mungkin karena jiwa muda, betul gitu. Tapi siapa saja saya jelaskan, mau itu Habib, mau itu Kiai, mau itu Ajengan, Lora, Gus tuh bagus kalau di Banten. Kalau hanya mengandalkan mustanadu rojaihim bisolahil aba, tetap akan dikritik oleh Imam Ghazali. Kena semua saya bilang. Kalau tidak mengandalkan ketakwaan dan keimanan. Gitu. Makanya alhamdulillah dengan beberapa penjelasan kita dan akhirnya mereka juga menerima. Karena yang dikhawatirkan, kata tadi Kiai Mukhlis itu, dikhawatirkan ada orang yang beranggapan bahwa kita ini adalah pembenci. Wah, kalau masalah membenci mah gak usah ke dzurriyyah Rasul, sesama manusia yang lain aja, yang orang istilahnya turunan petani, gak boleh membenci. Justru yang saya khawatirkan itu justru orang yang istilahnya pura-pura mencintai tapi dia di belakangnya membenci, itu bisa terjadi. Gitu ya. Sekali lagi, kita tidak pernah diajarkan oleh Abu Yamamah Ghufron untuk membenci siapapun tanpa terkecuali. Kita sampaikan juga tadi kepada beliau-beliau yang datang ke sini, ini permasalahannya kan sesama muslim. Jangankan sesama muslim, orang yang non muslim saja di sini kita terima dengan baik oleh Abu Ya, karena kita ini terbingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Terus tadi ada yang komen, wah ini seakan-akan kita memujar kebencian. Wong kamu itu baru nonton sekarang kok. Tidak pernah nonton dari awal, melihatnya itu. Coba cari di video Ponpes Unik Nusantara, ada gak satu ceramah Abu Yamamah Ghufron yang memprovokasi atau istilahnya menghujat, kemudian memecah belah? Cari saja, tidak ada. Nah ini makanya jangan gagal paham. Karena pesantren Unik itu punya channel cuma satu ini. Channel pondok pesantren itu cuma ini ya, ingat-ingat, Ponpes Unik Nusantara. Jadi kalau belum subscribe dulu lah, monggo. Baik, terima kasih ya. Tetap kita akan melanjutkan kitab Ittihafus Sadatil Mutakin ya, karya Syekh Zabidi yang mensyarahi kitab Ihya, karena belum selesai kemarin. Nanti di framing lagi, wah Pondok Unik bahas nasab,
benci dzurriyyah Rasul. Nah, ini kan repot. Gitu ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin Allahumma amin. Monggo disimak ya. Wa yansa al-maghruru anna Nuhan alaihi salam kama adzana lahu ay ya'mala lis-safinati wa dzalika qauluhu ta'ala wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Nih, ini lanjutannya. Kemarin sudah kita bahas bahwa dari tipu daya yang membahayakan itu termasuk yang membanggakan nasab. Ini saya ulangi lagi. Nanti dikiranya kita ini menjatuhkan dari Alawiyah saja. Saya kemarin udah beberapa kali ulang-ulang. Narasi ini artinya jangankan kita keturunan petani, keturunan tukang nyangkul, keturunan nelayan gitu. Orang biasa lah begitu. Yang membanggakan nasabnya, orang yang ada intisab kepada Nabi saja dikritik oleh Imam Ghazali gitu, oleh Syekh Zabidi. Kalau dia hanya mengandalkan nasab, apalagi kalau menjadi doktrin kepada umat. Apalagi kita kan begitu. Nah, ini kadang-kadang tidak memahami bahasa itu. Kita sering berulang-ulang kalimat ini. Bahkan beliau Syekh Zabidi yang mensyarih kitab Ihya ini menjelaskan sejarah tipu daya yang terjadi pada anaknya Nabi Nuh yang disebut dengan Kan'an. Nih, ini bukti. Artinya kalau kita hanya mengandalkan nasab yang mulia gitu, belum tentu bisa menyelamatkan. Coba, Nabi Nuh ini seorang nabi termasuk ulul azmi. Kenapa beliau tidak bisa menyelamatkan anak dan istrinya Kan'an? Nih, kita bahas. Kama adzana lahu ayya'mala lis-safinah wa dzalika qauluhu ta'ala wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Jadi Nabi Nuh itu pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Kata Allah, wahai Nuh, buatlah bahtera atau perahu sesuai dengan petunjuk dan wahyuku. Karena pada waktu itu mau terjadi banjir apa namanya Pak? Bandang yang tidak bisa diselamatkan. Gitu kan? Akhirnya beliau membuat. Ini adalah hujah, bukti di mana Nabi Nuh aja tidak bisa menyelamatkan anaknya. Kalau kita masih ngeyel hanya membanggakan nasab gitu loh. Maksudnya begitu. Jangan sampai at-tafakhur. Kemudian summa amarahu ayyuhmila fiha wa dzalika qauluhu ta'ala. Qulna ahmil fiha min kulli zawjin itsnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihil qaul wa man amana wa ma amana mahu illa qalil. Yang tujuannya Nabi Nuh itu diperintahkan oleh Allah supaya memuat umat-umatnya biar terselamatkan dari banjir tersebut. Gitu kan. Tapi yang terjadi kan kalau kita lihat dalam kalimatnya tetap wa man amana wa ma amana mahu illa qalil. Sedikit yang selamat itu. Yang ikut bahteranya Nabi Nuh itu sedikit. Bahkan arada ayastashiba waladah. Kan'an maksudnya ma'ahu fisafinah lam yarudda. Bahkan Nabi Nuh itu ingin membawa anaknya Kan'an supaya masuk di perahu tersebut. Yang terjadi gak bisa karena Kan'an menolak. Bagaimana perkataan dia menolaknya? Nah, kalau di dalam Al-Qur'annya ada kan, beliau ketika diajak oleh Nabi Nuh, ayo ikutlah bersamaku, gitu kan kata beliau. Makanya kalimatnya begini. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya yarkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin.
Ini kata Nabi Nuh, wahai anakku, heger bunaya ya, ikutlah bersama kami di bahtera, janganlah kau bersama orang-orang yang kafir. Itu sudah diajak oleh Nabi Nuh. Tapi Kan'annya menolak. Bahkan dalam ayat yang lain ada kalimat sa'awi gitu ya. Enggak, saya enggak akan ikut denganmu gitu kan. Saya akan naik ke puncak gunung yang menurut dia Kan'an akan selamat dari banjir. Tapi nyatanya tenggelam. Nah, ini adalah bukti bahwa nasab yang baik itu tidak menjamin keselamatan dia kelak di akhirat. Kembali lagi tetap inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Banyak, makanya kembali lagi kenapa kita sampaikan hal ini? Ini kan buat edukasi, buat siapa saja. Kemudian ada orang yang memframing atau mungkin bahasanya baper ya. Bahasanya baper, merasa, lah itu mah urusan mereka. Kita menyampaikan dengan los seperti ini tanpa ada beban apa-apa karena kita tidak ada kepentingan. Apalagi menurut orang yang katanya kita dibayar berapa Gus? Blas. Kita ini nggak ada yang bayar. Kita ini sesuai dengan petunjuk Abuya Mama Gufron Al-Bantani. Begitu ya. Baik ya. Jadi intinya di dalam lafaz atau keterangan di dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin ini Syekh Zabidi memberi gambaran ketika Nabi Nuh yang sebagai Rasul bahkan dimasukkan pada ulul azmi saja, Kan'an sebagai anaknya dia tidak bisa bersandar bahwa bapaknya adalah seorang nabi. Artinya wala taziru waziratun wizra ukhra. Makanya alhamdulillah kita di sini sama Abu Yama Magufran gak pernah tuh kita ini istilahnya diajarkan untuk menyombongkan. Kita seringkali oleh beliau Abu Yama Magufran itu lah kita itu hidup harus seperti padi, bahasanya begitu. Itu seringkali disampaikan oleh Abu Yama Magufran. Jangan sampai membenci orang lain. Karena kalau sudah ada timbul kebencian sudah beda lagi. Kita akan memprovokasi. Setiap orang yang datang kita provokasi. Gak pernah siapapun itu. Ini kalau kita buka, sekarang kita buka ya. Dari dua kelompok sekarang yang takhosomah, bahasa begitu ya. Dari kelompok Wali Songo, kemudian dari kelompoknya Ba'alawi, dua-duanya yang lagi rame. Itu kalau mereka paham, itu dua-duanya itu kan kesini. Dan ingat, Abu Yama Magufran itu tidak memihak ke siapapun. Beliau itu hanya yukrim dhaifah, memuliakan tamu, dan sekiranya ini salah langkahnya ditunjukin oleh beliau. Itu yang sebenarnya ajaran dari Abu Yama Magufran. Jangan salah paham ya. Masih ada yang komen lagi? Banyak. Komennya gimana itu komennya? Gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, fakana minal mughriqin. Walaupun Nabi Nuh itu ingin sekali menyelamatkan anaknya yang bernama Kan'an, tapi apa yang terjadi? Karena dia membangkang, tidak mau ikut ajaran Nabi Nuh. Kalau kita lihat dalam sejarahnya itu kan Kan'an ini dia ini pura-pura beriman, Pak. Jadi kalau di hadapan bapaknya seakan-akan dia beriman, padahal di belakang ayahnya dia khianat. Makanya fakana minal mughriqin. Kan'an menjadi golongan orang atau sebagian dari golongan yang ditenggelamkan oleh Allah bersama orang-orang kafir. Makanya kita juga menghimbau nih, kalau di sini ada anak kiai, mungkin karena para santri yang mondok di sini itu kan banyak, ada yang bapaknya punya pesantren. Jangan sampai kita ini bersandar dengan kebaikan orang tua kita. Kita harus berdikari, berjuang, belajar ilmu, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Nah mungkin itu saja Pak Imron, saya kira cukup. Mohon maaf kalau kurang lebih ada beberapa pernyataan yang kurang berkenan.